Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam multikultur, dan salam sehat untuk kita semua. Hai, kami dari kelompok 14, kelas A2, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Luhrisma Wartini, NRP 110119193 sebagai koordinator kelompok. Hai, perkenalkan namaku Komang Angga, NRP-ku 110119284. Salam kenal. Hai, perkenalkan nama saya Luh Putu Praadindra Safin Eyureka Kartika, NRP 110119206. Di sini saya sebagai anggota kelompok 14. Hai, saya Inyaman Gede Ari Kusuma Menesa, NRP 110119273 sebagai anggota kelompok. Hai, nama saya Twiggy Enrico Putra, NRP 110119267 sebagai anggota kelompok. Kami akan menampilkan sebuah video seputar COVID-19. Selamat menyaksikan. Ini adalah salah satu kawasan yang terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Bali, yaitu kawasan Kute, lebih tepatnya Jalan Raya Legian Kute, di mana biasanya jalanan ini akan sangat ramai dan terjadi kemacetan karena banyak sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Dan banyak juga biasanya wisatawan asing baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang berjalan-jalan di trotoar. Namun setelah pandemi COVID-19 ini datang, lihat saja, sekarang tidak terlihat keramaian, tidak terlihat kemacetan, bahkan jarang ditemui wisatawan yang berjalan-jalan di sekitar trotoar. Dan banyak juga toko-toko yang tutup, bahkan ada juga yang tutup secara permanen. Nah, kali ini saya akan mewawancarai seorang wirausaha, yaitu pemilik konter pulsa yang ada di dekat rumah saya. Tapi sebelum keluar rumah, jangan lupa pakai masker dulu ya. Yuk. Selamat siang, Mbak. Kita perkenalan dulu ya, Mbak. Namanya siapa? Milawati. Terus udah berapa tahun jadi pengusaha di sini, Mbak? 5 tahunan kayaknya sih, kurang lebih 5 tahun. Nah, sekarang tuh kan lagi pandemi COVID-19. Terus menurut Mbak, apa sih itu COVID-19, Mbak? Penyakit yang menyerang imun manusia dan penyakit yang sering cepat menular ke orang-orang. Terus buat Mbak sendiri, usaha Mbak ini ada nggak dampak positif dan dampak negatifnya dari pandemi ini, Mbak? Positifnya nggak ada sih ya. Kalau negatifnya baru penghasilan menjadi menurun. Itu aja sih. Jadi yang paling menonjol itu di penghasilannya, Mbak ya. Protokol kesehatan apa aja yang udah Mbak terapkan selama pandemi ini? Selalu pakai masker dan selalu mencuci tangan. Terus kan sekarang itu ada peraturan dari pemerintah daerah mengenai kayak misalnya kalau misalnya tidak pakai masker itu bakal didenda 100.000. Terus juga waktu awal-awal pandemi itu sempat ada kayak pembatasan pada jam malam itu loh, Mbak. Itu tuh menurut Mbak kayak gimana? Sangat merugikan dan penghasilan ya menjadi menurun lah, perekonomian semua orang ya jadi menurun. Aktivitas apa aja yang udah Mbak lakukan selama pandemi ini? Pak membuka toko aja sih setiap hari. Buka toko terus pulang gitu aja. Berarti penghasilannya Mbak ini cuma dari satu-satunya ini? Iya, dari cuma toko konter ini aja. Dan itu sangat merugikan ya, Mbak, ya, pandemi ini. Oke, Mbak, makasih ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya untuk saya bisa mewawancarai Ibu pada hari ini. Sebelumnya bisa perkenalkan nama Ibu? Nama Ibu Nimadi Ferry Susrawati, Ibu kerja di Puskesmas Seribu 2 di bagian laboratorium. Saya langsung saja Bu ya. Yang pertama, menurut Ibu bagaimana tentang wabah COVID-19 ini?
COVID-19 termasuk dalam golongan coronavirus, di mana golongan coronavirus ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia, dan bahkan di beberapa jenisnya dapat menyebabkan infeksi pada saluran nafas seperti batuk dan pilek, dan bisa juga lebih parah seperti MERS atau SARS. Nah, coronavirus jenis baru yang ditemukan inilah yang dinamakan dengan COVID-19. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dampak signifikan wabah ini terhadap dunia kesehatan dari sudut pandang Ibu sebagai pegawai kesehatan, bagaimana Bu? Kalau dampaknya pandemi ini sih sangat meresahkan sekali ya, terutama kami di bagian kesehatan sebagai garda terdepan. Di kesehatan sebagai garda terdepan, kami di Puskesmas Seriri 2 sudah menetapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, mengukur suhu, kemudian kami juga menetapkan social distancing, memanggil pasien dengan nomor antrian yang lebih panjang seperti itu, dan juga kami memakai APD, paling tidaklah APD level 2. Dampak positifnya sih sebenarnya kami lebih hati-hati, lebih aware terhadap kesehatan kami sebagai petugas kesehatan maupun kesehatan dari pengunjung puskesmas. Kalau dampak negatifnya sih banyak sekali, terutama kan pandemi ini dapat menyebabkan kecemasan, kekhawatiran di masyarakat seperti itu. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, kesibukan Ibu di masa pandemi ini apa sih Bu? Kami di laboratorium di Puskesmas Seriri 2 termasuk sangat sibuk ya di masa pandemi ini, karena kami kebetulan lumayan mempunyai PDP dan kita juga lumayan untuk tracing kontaknya. Kami memang sibuk sekali untuk di laboratorium Puskesmas Seriri 2. Baik, ini Ibu pertanyaan terakhir, bagaimana pandangan Ibu terkait protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah saat ini? Sangat setuju sekali kalau semua masyarakat mau melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Itu sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, bagi orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Saya menghimbau kepada masyarakat, tetaplah mematuhi protokol kesehatan ini demi kebaikan kita bersama. Semoga pandemi ini tetap cepat berlalu dan kita tetap bisa menjaga kesehatan kita bersama untuk tetap menjalankan aktivitas kita di masa pandemi ini. Baik Ibu, terima kasih atas semua jawaban ini sangat berharga untuk kami. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Menurut saya dampak dari COVID-19 ini sangatlah luas, terutama bagi pekerja-pekerja di bidang industri maupun jasa seperti saya, karena ada pembatasan-pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah seperti PSBB, sehingga membatasi pengusaha-pengusaha atau distributor di setiap daerah untuk mengambil barang dari pabrik menjadi terbatas. Dampak positifnya mungkin dari segi bisnis itu, ini sebuah hal yang baru. Sebenarnya new normal merupakan hal yang baru, pengalaman yang baru, bagaimana saya sebagai karyawan di sebuah perusahaan harus mempersiapkan strategi yang baru. Ya, memutar pikiran agar tetap berjalanlah roda perekonomian di Indonesia ini. Menurut saya untuk protokol kesehatan itu tujuannya sangat baik, mengajarkan kita untuk bagaimana sadar akan kesehatan dari cuci tangan, kemudian penggunaan masker itu sangat baik untuk mencegah droplet itu menyebar. Terus dari social distancing kita juga tahu bahwa ternyata jarak droplet itu 1-2 meter kemungkinannya seperti itu. Jadi ada ilmu-ilmu baru yang bisa kita ketahui. Dan untuk beberapa bidang sih protokol kesehatan saya masih meragukannya, dalam artian ini meragukannya itu kurang untuk penerapannya. Seperti kalau di pasar keramaiannya, jaga jaraknya itu kurang walaupun tetap mereka pakai masker. Kemudian untuk di mall juga keramaiannya. Untuk di pesawat itu memang ada ketentuan untuk rapid test, tapi antar penumpangnya itu menurut saya masih berdekatan. Saya harap protokol itu tetap maksimal dijalankan agar masyarakat Indonesia kurva dari COVID-19 ini bisa menurun dan Indonesia bisa kembali lebih baik dan pergerakan ekonomi juga semakin membaik ke depannya. Terima kasih.
Ya Mas, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Mungkin pertama-tama boleh perkenalkan nama dan pekerjaannya Mas. Ya, nama saya Alfian. Saya bekerja di pemerintahan di bagian dinas kebersihan. Ya, pekerjaannya Mas itu kan pekerjaan yang langsung di lapangan gitu Mas ya, di jalan-jalan gitu. Mungkin dampak COVID yang paling berasa itu apa aja? Dampak COVID, mungkin dari dampak positifnya itu bagi warga Surabaya sendiri ya, dia lebih bisa berhati-hati dan bisa lebih menjaga kebersihan lingkungannya. Untuk dampak negatifnya, saya sebagai yang bekerja di lapangan tentunya agak was-was dan lebih berhati-hati lagi terhadap kesehatan saya. Terus pertanyaan selanjutnya, untuk protokol kesehatan yang sudah dijalankan di pekerjaannya Mas itu apa? Untuk protokol kesehatan mungkin sama seperti yang dianjurkan pemerintah sendiri, untuk selalu memakai masker dan selalu jaga jarak, terus untuk mencuci tangan setiap 20 menit sekali. Pendapat Mas tentang peraturan-peraturan baru oleh pemerintah seperti protokol kesehatan dan jam malam itu pendapat Mas apa? Ya, untuk protokol yang dijalankan oleh pemerintah mungkin itu lebih dari cukup untuk mencegah pandemi COVID-19 ini, dan jauh lebih baik mungkin. Ya itu aja sih. Mas, terima kasih buat waktunya dari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai pada hari ini. Sebelumnya bisa perkenalkan nama Bapak terlebih dahulu. Sebelumnya Om Swastiastu. Saya perkenalkan nama saya Imade Gede Ukumaradiawan sebagai tokoh masyarakat pemangku di sebuah pura kayangan di Desa Pejaten. Baik, langsung saja di pertanyaan pertama. Menurut Bapak sebagai tokoh masyarakat, apa yang Bapak ketahui tentang pandemi COVID-19 ini? Pandemi COVID-19 yang saya ketahui ini adalah sebuah kondisi penyakit yang menyebar di masyarakat, yang disebarkan oleh virus dan baru diketahui mulai penyebarannya di Desember 2019. Virus ini menginfeksi terutama di saluran pernapasan. Untuk pertanyaan kedua, apa dampak dari pandemi COVID-19 ini menurut Bapak? Dampak yang Bapak lihat di masyarakat utamanya adalah masyarakat menjadi semakin sadar dengan nilai-nilai kesehatannya. Jadi masyarakat semakin memperhatikan kesehatannya, memelihara kesehatannya. Dan kedua, dampak yang besar sekali di masyarakat itu adalah masyarakat memperhatikan pola hidup bersih dan sehat. Tampak di beberapa tempat strategis di masyarakat ada tempat cuci tangan, terus ada hand sanitizer yang digunakan oleh masyarakat. Menurut Bapak, apa saja hal yang harus dilakukan dalam menghadapi COVID-19 ini? Yang pertama, dalam melakukan aktivitasnya, itu yang pertama adalah harus pakai masker atau face shield. Yang kedua, ketika berkomunikasi dengan masyarakat satu dengan yang lainnya itu jaga jarak. Dan yang ketiga adalah menjaga kesehatannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak untuk semua orang di masa pandemi COVID-19 ini? Yang pertama sekali, jaga kesehatan, lindungi diri sendiri dulu. Sehingga ketika kita bisa melindungi diri sendiri, kita bisa melindungi masyarakat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ikuti petunjuk atau protokol kesehatan yang telah disampaikan, setelah disusun oleh pemerintah. Tahapan-tahapan apa yang perlu dilakukan di protokol kesehatan itu ikuti. Yang ketiga, kenali gejala sakit ini. Kalau kita kena, segera ke dokter. Selalu pakai masker, baik itu sehat maupun sakit. Hindari tempat-tempat keramaian. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita menjaga kesehatan kita sendiri, melindungi diri kita sendiri, kita bisa menjaga keluarga kita bisa menjaga masyarakat yang lain. Terima kasih.